Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masa reformasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hifzan Najiri dari kelas 12 MIPA 4. Masa reformasi adalah periode perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dimulai setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, menghormati HAM, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipicu oleh berbagai masalah yang menumpuk pada masa Orde Baru. Gerakan reformasi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik KKN terjadi hampir di semua lembaga negara. Kekuasaan dan jabatan banyak diberikan kepada keluarga dan penguasa. Yang kekayaan negara tidak dikelola secara adil sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua, sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik. Kekuasaan terpusat pada presiden, kebebasan berpendapat dibatasi. Pers diawasi ketat dan sering disensor. Rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritik pemerintah. Yang ketiga ada krisis moneter. Nilai rupiah jatuh drastis terhadap dolar AS. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Harga kebutuhan pokok melonjak. Yang keempat, demonstrasi mahasiswa. Mahasiswa menjadi pelopor gerakan reformasi, menuntut penghapusan KKN, demonstrasi, dan pengunduran diri Soeharto. Lalu ada perkembangan politik pada masa reformasi. Setelah reformasi, sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan besar. Yang pertama ada Sidang Istimewa MPR 1998 menghasilkan ketetapan untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi dasar pembaruan sistem ketatanegaraan, menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Yang kedua ada otonomi daerah. Daerah diberi kewenangan mengatur pemerintahan dan keuangan sendiri, bertujuan mengurangi ketimpangan pusat atau daerah. Daerah lebih bebas mengembangkan potensi wilayahnya. Yang ketiga, kebebasan partai politik. Tidak ada lagi pembatasan jumlah partai, rakyat memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilu, sistem multipartai mulai berkembang. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. TNI tidak lagi terlibat dalam politik dan pemerintahan. TNI fokus pada pertahanan dan keamanan negara. DPR tidak lagi diisi oleh perwakilan militer. Yang kelima, pemilu demokratis. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lalu ada perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama ada pemerintahan B.J. Habibie. Pada pemerintahan B.J. Habibie bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan ekonomi, menutup dan memperbaiki bank-bank bermasalah, membentuk lembaga pengawas keuangan, nilai rupiah mulai membaik meski belum stabil sepenuhnya. Lalu ada pemerintahan Gus Dur. Rupiah sempat menguat, namun kondisi politik yang tidak stabil membuat ekonomi kembali terganggu. Investor kurang percaya pada situasi Indonesia saat itu. Yang selanjutnya ada pemerintahan Megawati, menunda pembayaran utang luar negeri, mengatur ulang struktur utang negara, melakukan privatisasi BUMN untuk menambah pemasukan negara. Lalu ada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mengurangi subsidi BBM untuk menekan defisit anggaran, memberikan BLT sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin, mengupayakan pengurangan utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Lalu ada kehidupan masyarakat pada reformasi. Yang pertama ada di bidang sosial. Tragedi konflik sosial dan etnis di beberapa daerah pada awal reformasi. Namun kebebasan berpendapat semakin terbuka. Pers bebas mengkritik pemerintah tanpa takut dibredel. Lalu ada bidang pendidikan. Sistem pendidikan terus diperbaiki, terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Yang ada KBK kurikulum berbasis kompetensi, KTSP kurikulum 2013. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Yang ketiga ada bidang kebudayaan, pemerintah berupaya melindungi budaya Indonesia.
pendaftaran warisan budaya ke tingkat nasional dan internasional, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya budaya lokal. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Masa reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial, reformasi membuka jalan menuju negara yang lebih demokratis, terbuka, dan menghargai hak rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.